Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leonita Pramudawardhani dengan NIM 610141914 dari Rombel PJKR Internasional Kelas 2019. Kali ini saya akan mendemonstrasikan beberapa hasil dari data yang akan dilakukan oleh aplikasi SPS ini dengan uji data deskriptif, korelasi, dan uji beda. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita akan melaksanakan uji data deskriptif ini, kita sebaiknya menyiapkan data yang sudah diketik ini seperti pada layar tersebut yang sudah saya share screen. Data ini nantinya saya akan copy dari nomor 1 sampai nomor 30. Kemudian setelah saya copy, lalu langkah selanjutnya saya membuka aplikasi SPS. Pada data view saya klik paste data yang tadi sudah tercopy. Sebelumnya mohon maaf karena ada beberapa gangguan sinyal yang menyebabkan pada share screen ini agak sedikit memakan waktu. Baik, ini data yang sudah saya copy dan saya paste di data view. Setelah itu, langkah selanjutnya saya merapikan data tersebut agar tulisannya terlihat lebih jelas. Ya, begini hasilnya setelah dirapikan. Setelah itu saya klik variabel view, kemudian pada variabel view name nomor 1 saya ganti dengan jenis kelamin, kemudian enter, lalu saya melanjutkan ke nomor 2 dengan menamai cabur, dan yang nomor 3 achievement, kemudian nomor 4 adaptability. Setelah itu pindah ke tabel kolom width. Pada tabel kolom width ini nantinya angka-angkanya akan disetarakan atau disamakan dengan jumlah angka 8 semuanya. Setelah itu pindah ke tabel kolom value, di mana tabel kolom value ini pada jenis kelamin akan saya rubah dan saya tambahkan data menjadi beberapa jenis kelamin yang tadi sudah terdapat pada data tersebut. Value yang pertama yaitu laki-laki, saya singkat menjadi huruf L besar. Kemudian yang kedua yaitu ada perempuan, saya singkat menjadi huruf P besar. Saya singkat karena untuk mempermudah. Kemudian yang kedua yaitu ada cabur. Value pada cabur yang pertama saya tulis taekwondo. Penulisan dalam value ini harus seperti dengan data yang sudah saya copy tadi. Yang kedua ada renang, lalu yang ketiga ada pencak silat. Setelah itu pindah pada tabel measure. Pada tabel measure ini, pada achievement dan adaptability kita ganti dengan scale.
Setelah itu, setelah kita mengganti beberapa item-item yang perlu diganti, kemudian saya klik analyze. Untuk langkah selanjutnya, data deskriptif statistik, saya pilih cross tabs. Kemudian pada jenis kelamin dan cabur, saya pindahkan posisinya menuju sebelah kanan pada kolom atas. Setelah itu, pada tabel export, beberapa yang berada di samping kanan ini semuanya sudah dibiarkan dengan beberapa format yang ada pada komputer tersebut. Kemudian saya klik OK dan muncul beberapa hasil. Mohon maaf apabila munculnya lama karena ada beberapa gangguan signal yang menyebabkan lama. Oke, selanjutnya ini merupakan hasil dari data deskriptif yang sudah diuji pada aplikasi SPS tersebut. Cara membaca data deskriptif ini terdapat 30 responden pada setiap penelitiannya. Kemudian data yang tidak tertulis ini setiap achievement dan juga adaptability jenis kelamin serta cabur terdapat 0% dan semua totalnya ada keseluruhan 30 responden dan penelitian yang digunakan benar menggunakan 30 data responden dan dengan memiliki persentase 100%. Kemudian pada jenis kelamin achievement cross table. Pada jenis kelamin achievement cross table ini pada angka 1,83 jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki 1 dan 0 dan seterusnya hingga memiliki total pada laki-laki sejumlah 19 dan perempuan 11 dengan total 30. Maka benar adanya data tersebut. Kemudian beralih ke adaptability cross table. Kemudian beralih pada cabur achievement. Pada cabur achievement ini juga sama, pada pencak silat, kemudian renang dan taekwondo. Pada angka 1,83 memiliki pencak silat 1, renang 0, taekwondo 0, dan keseluruhan total ada 30 responden. Kemudian pada cabur adaptability ini, pada pencak silat dengan angka 1,50 ini ada 1, renang 0, taekwondo 0, dan seterusnya hingga memiliki total 30. Maka benar adanya data tersebut. Demikian beberapa demonstrasi mengenai data deskriptif yang sudah saya demonstrasikan. Kemudian saya beralih menuju pada data korelasi. Pada data korelasi ini menggunakan data yang sama seperti tadi. Yang membedakan yaitu dengan saya klik variable view, kemudian saya klik analyze. Mohon maaf karena terkendala sinyal. Kemudian saya klik correlates. Pada achievement dan adaptability ini saya pindahkan ke kolom sebelah kanan. Untuk option dan lain-lain pada tabel sebelah kanan dibiarkan saja.
dan beberapa pemilihan tersebut yang ada di bawah saya biarkan saja sudah terformat seperti itu. Kemudian saya klik OK. Mohon maaf karena terkendala sinyal. Ya, berikut adalah hasil dari data korelasi yang ada di SPS tersebut. Data korelasi ini menunjukkan bahwa terdapat untuk menentukan data korelasi ini kita harus memiliki beberapa buku pedoman. Jika akan membaca data korelasi ini memiliki beberapa buku pedoman, yaitu dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan lebih kurang dari 0,05 maka berkorelasi, jika lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Kemudian jika nilai signifikan tepat di angka 0,05 maka itu akan dibandingkan dengan beberapa Pearson correlation dengan R-table. Kemudian beberapa uji korelasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi R. Kemudian hubungan antar variabel X dan Y bersifat positif dan negatif. Kemudian saya akan membaca hasil dari data yang sudah ada pada SPS tersebut, bahwa terdapat nilai signifikan dua tile ini, keduanya achievement dan adaptability memiliki 0,0. Kemudian Pearson correlation-nya pun sama 0,702. Maka dapat disimpulkan bahwa data korelasi ini sangat memiliki berkorelasi kuat. Mengapa bisa dikatakan berkorelasi kuat? Karena pada nilai-nilai yang ada pada data Pearson correlation, yang ada pada achievement dan adaptability itu memiliki nilai yang sama dan tidak ada simbol minus atau negatif, maka hasilnya positif. Jika tidak ada simbol negatif, maka dapat disimpulkan bahwa korelasi ini kuat dengan signifikan yang berkorelasi menyatakan bahwa jika salah satu datanya positif, maka data tersebut akan mengikuti positif juga seperti itu. Berikut data korelasi yang sudah saya paparkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa mengenai uji beda. Saya juga menggunakan data yang sudah tadi awal saya gunakan dari uji data deskriptif. Kemudian saya klik analyze, kemudian saya klik compare means, kemudian saya pilih one sample t-test. Kemudian pada achievement dan adaptability saya pindahkan menuju sebelah kanan, kolom sebelah kanan. Kemudian saya klik OK. Dan berikut hasil dari data uji beda atau t-test tersebut pada one sample student. Pada one sample student ini, cara membacanya bahwa achievement pada data responden memiliki 30 dan adaptability juga 30 dengan min 3,265 dengan adaptability 3,46, standar deviation 5,58 dan 3708, standar errornya ada 0,965 dan 0,141. Kemudian one sample testnya pada achievement memiliki data sebagai berikut.
yang ada pada tabel one sample t-test. Seperti itu. Berikut merupakan beberapa hasil demonstrasi dari data deskriptif, korelasi, dan uji beda yang sudah saya demonstrasikan. Baik, mohon maaf bila ada kekurangan baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.